peluang Febri untuk menang di Prapit ini sangat besar. Kalau penggeledahan itu kan Pak, harus ada tersangka dulu. Oh. Kalau dalam rangka mencari bukti, apalagi ini perkara tindak pidana korupsi besar lagi ya kasusnya. Iya, itu ditetapkan tersangka dulu. Tapi kalau harus di BAP dulu si Febrinya. Pak, makanya Pak, Komisi 3 itu harus bertanggung jawab terhadap KUHP yang baru ini. Banyak sekali kelemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di channel ini dan di channelnya Bapak Herman Kadir Channel. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang pra-peradilannya mantan Jampitsus Febri Adriansah. Karena teman-teman ini pra-peradilannya ini sudah mulai berjalan, sudah masuk pembuktian kemarin hari Jumat, dan di situ dihadirkan dua orang ahli, ahli pidana dan ahli pra-peradilan. Nah, saya pernah berbincang sama Pak Herman Kadir ketika penangkapan itu berlangsung Pak ya. Dan kata Pak Herman, ini kemungkinannya pra-peradilannya bisa diterima ya Pak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Pak bisa dijelaskan Pak alasannya kenapa bisa diterima? Karena kan kita tahu ini ada 3 instansi yang menangani kasus ini kan, di Reskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian Kortas Tipikor, dan satu lagi Kejaksaan Agung kan. Artinya mereka ini pasti udah benar-benar sangat cermat dalam menangani perkara ini. Kalau menurut Bapak peluangnya di mana tuh sampai bisa nanti diterima di pra-peradilan? Jadi gini, yang pertama itu saudara Febri ini belum pernah di BAP. Jadi dia tidak pernah di BAP, ya. Yang kedua, saudara Febri ini tidak pernah boleh dikatakan ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Nah, salah satu alasan untuk bisa penggeledahan itu harus ada tersangkanya dulu, Pak. Jadi penggeledahan itu baru bisa dilakukan apabila ada penetapan tersangka oleh kepolisian. Hal ini penyidik lah ya. Penyidik. Nah, ini belum ada. Maka aku bilang tadi, peluang Febri untuk menang di Prapit ini sangat besar. Pak, tapi waktu di sidang sebelumnya Rosario aja sudah ditetapkan tersangka, ya. Tapi karena penggeledahannya itu ini bisa menang Rosario. Padahal sudah ditetapkan tersangka. Pra-peradilan yang pertama ya. Iya. Diterima. Nah, Febri ini ditetapkan tersangka pun tidak pernah, apalagi di BAP. Kalau Rosario ada berkali-kali di BAP, ini Febri ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Pak, tapi waktu sidang sebelumnya di pra-peradilan dari pihak polisi ini mengatakan mereka menggunakan pasal 90 KUHP, di mana di situ dinyatakan bahwa bisa seorang yang belum diperiksa sebagai tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan bisa ditahan. Itu kan KUHP lama, Pak. Di KUHP yang baru? Nggak bisa. Harus ya? Iya. Dan yang menarik juga waktu sidang kemarin, Febri ini kan dimulai persoalan hukum kan sudah berlaku KUHP yang baru. Iya sih. Beda sama Rosario. Bulan Juli mulai penggeledahan 12 lokasi termasuk rumahnya Febri. Kemudian kan baru KUHP udah berlaku. Artinya alasan dari pihak polisi menggunakan pasal 90 itu hanya untuk pembelaan aja. Ya, bukan pembelaan, memang dicari-carilah dasarnya. Nah ini juga yang menarik Pak. Waktu sidang kemarin. Kecuali kalau tertangkap tangan Pak. Di 90 itu khusus untuk orang tertangkap tangan itu bisa. Kalau tidak tertangkap nggak bisa. Bukan dalam yang melalui proses itu bukan? Iya, tertangkap tangan baru. Pak, tapi waktu kemarin itu waktu ada ahli yang ditanyakan oleh pengacaranya si Febri Diansah ya, pengacaranya Febri itu kan ditanya
karena ada nomor surat sprindik dengan penggeledahan yang kok nomornya berurut. Nah, kalau kata si ahli itu, dia mengatakan bahwa bisa aja antara sprindik dengan penggeledahan itu bukunya beda sehingga nomornya beda, atau bisa jadi nomornya berurutan. Menurut Bapak gimana? Ya bisa aja memang. Jadi kalau sprindik itu tidak masalah, dikeluarkan kapan saja, ya kan. Cuma kan yang jadi persoalan sekarang itu kan kita lihat dari proses penggeledahannya itu. Oke. Jadi surat penggeledahan itu proses sprindik perintah penggeledahan ya. Nah, itu surat terakhir baru penahanan. Nah, yang jadi persoalan penggeledahan itu, Pak. Gimana itu, penggeledahannya? Ya, kalau penggeledahan itu kan, Pak, harus ada tersangka dulu. Kalau dalam rangka mencari bukti, apalagi ini perkara tindak pidana korupsi besar lagi ya kasusnya. Iya, itu ditetapkan tersangka dulu. Tapi kalau harus di BAP dulu si Febrinya. Tapi Pak, kalau dalihnya katanya untuk mencari barang bukti dulu untuk nggak bisa, itu menghalang-halang itu namanya. Dalam teori hukum pidana itu melanggar hukum. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Nanti dia diperlakukan tuh kayak si anak Jokowi, duitnya ada triliunan sekarang. Bisa aja kan? Iya. Dilakukan seperti itu. Iya. Semena-mena nanti. Iya. Oke. Walaupun sumber uangnya nggak jelas kan? Habis semua seperti itu semua. Iya. Banyak kok, Pak. Orang-orang yang gaya hidup seperti Febri ini banyak. Pak, menurut Bapak kenapa nih? Febri kan waktu itu bukan orang sembarangan. Dia jampitsus kan. Ini politik, Pak. Politik ya. Udah politik. Balas dendam. Kalau saya lihat ini balas dendam. Balas dendam karena? Ya kan Febri ini kan orang yang salah satu jampitsus yang berhasil menangani perkara korupsi besar kan dia. Iya, 400 triliun, Pak. Kau bayangin aja. Iya. Kasus besar, kasus timah aja berapa triliun. Belum lagi yang pengelolaan minyak ya. Minyak, Pertamina yang anaknya si itu. Iya, si Reza Khalid itu. Belum lagi kasusnya Nadiem Makarim. Belum lagi kasusnya. Wah, banyak sekali, Pak. Pak, tapi banyak yang bilang kasus Nadiem Makarim itu sebetulnya kriminalisasi Febri. Menurut Bapak gimana? Ya itu kan semua itu kan, Pak, sudah dibuktikan di persidangan. Oke. Artinya ya persidangan itulah yang memutus. Emang hakim itu buta apa? Iya. Nah, pertanyaan artinya partai persidangan, Pak, itu udah di BAP. Kalau sudah melalui proses persidangan, artinya unsur pidananya pasti masuk. Sudah terbukti. Iya. Makanya gini, kan Bapak bilang ini kan kasusnya politik. Mungkin nggak di peradilan pun akhirnya bukan lagi penegakan hukum, tapi demi kepentingan politik akhirnya ditolak lah peradilannya. Mungkin nggak? Udah nggak mungkin kalau Nadiem ke Prapit, udah nggak mungkin. Bukan Nadiem, Febri ya. Kan Bapak bilang tadi kasusnya Febri ini bisa menang Prapitnya. Ya, nah kan Bapak bilang tadi ini kan kasusnya berbau politik nih, bisa akhirnya karena ini politik akhirnya Febri seharusnya menurut Bapak menang jadi kalah, ditolak peradilannya. Mungkin nggak? Bisa aja. Bisa ya? Politik. Karena apa? Karena kasusnya Febri ini memang sangat unsur politiknya tinggi. Oke. Ya, jadinya kedua memang ini ada semacam kelompok tertentu yang tidak suka sama dia. Karena dia menangani perkara-perkara besar ini, alias orang itu balas dendam lah. Nah, kelemahannya makanya gitu, Pak, kalau kita ini kalau mau bersih ya kita harus bersih gitu. Iya sih. Kalau kita kotor ya susah. Kalau ibarat nyapu rumah pakai sapu yang kotor, ya kotor juga, nggak bersih rumah itu. Tapi kan kita tahu Pak, memang instansi penegakan hukum semuanya begitu. Wah, mau kepolisian mau kejaksaan sama aja lah. Hakim juga gitu. Hakim apa lagi? Itu hakim tuh yang kasus PLT Sekjen Mahkamah Agung itu lebih besar dari Febri ini. 900 triliun. Iya. 900 miliar. Emasnya itu
berapa? 50 kilo. Iya, 50 kilogram. Nggak sampai 74. Sampai 74. Emasnya 50 kilogram. Tapi uangnya 900. Tapi kalau menurut anaknya, uangnya itu 1,2 T. Si Jarif Ricard. Iya. Jarov Ricard. Itu kalau menurut anaknya, itu kan uang 1,2 T, kok jadi 900 dia bilang. 300-nya kemana gitu? Nah, itu hilang. 300 miliarnya hilang. Pak, yang menarik gini, kan Febri ini kita tahu lah, dia tadinya orang kepercayaannya Prabowo ya. Iya. Karena dia kan ditunjuk menangani PKH sama Syafri Samsudin. Iya. Dan kita tahu yang dendam ini bisa jadi ini dari kelompok Taipan yang notabene ada di Solo gitu ya. Mungkin nggak nih perang antara dua kubu ini gitu ya, tarik menarik ini akhirnya, karena kita tahu lah Prabowo ini kan sama Jokowi masih takut. Iya. Nah, mungkin nggak perang ini di antara kedua di tengah-tengahnya Febri ini akhirnya bisa dimenangkan oleh Prabowo? Mungkin tidak. Jadi gini, kalau saya pandangan hukum saya itu dari sisi hukum aja gitu. Artinya ya kita melihat sesuatu itu dari bagaimana proses persidangan itu nanti. Yang ideal lah ya. Yang idealnya di situ. Oke. Ya, harus seperti itu. Jadi kalau dari sisi penegakan hukumnya ya harus sesuai dong. Iya. Dengan hukum acara yang berlaku, sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana. Gitu. Oke. Nah ini sesuai juga. Kalau nggak sesuai nggak bisa. Pak, kalau misalnya nih pra-peradilannya diterima, itu dampak hukumnya terhadap kasusnya Febri, apakah tersangkanya akan dicabut atau gimana? Pra-peradilan Febri ini diterima. Dampak hukumnya terhadap, kan Febri sudah tersangka nih, sudah ditahan. Inilah yang saya bilang. Kenapa? KUHP ini banyak kelemahannya. Oke. Itu bisa 8 kali loh. KUHP yang baru ya? KUHP yang baru ini. Oke. Bisa sampai 8 kali orang tersangka maupun tersangka ya, mengajukan prapit. Oke. Bisa, Pak. Nanti ini penggeledahan, penangkapan, penetapan tersangka, ya kan? Ganti rugi, belum lagi masalah penuntutan, masalah sampai 8 kali kalau saya itu. Iya. Maksudnya kalau misalnya pra-peradilannya Febri diterima, itu status tersangkanya gugur nggak? Gugur lah. Gugur ya? Iya. Wow. Nggak bisa tersangka. Ngeri banget ya? Ngeri lah. Makanya Pak, Komisi 3 itu harus bertanggung jawab terhadap KUHP yang baru ini. Banyak sekali kelemahannya. Artinya Pak, maaf, kalau misalnya nanti gini. KUHP yang baru ini Pak, orang bisa sampai 8 kali mengajukan prapit. Ya. Oke lah, kalau kasus Roser kan kasus penelitian kan. Tapi kalau kasus korupsi, tersangka korupsi bisa 8 kali ngajukan prapit Pak. Akhirnya nggak ditahan-tahan ya. nggak sampai persidangan. Iya. Nunggu sampai selesai dulu. Sampai selesai Pak. Pak, kan Polda itu di Jakarta Selatan. Mabes Polri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan. Itu kan di pengadilan semua itu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semua. Nah, di Polda itu Pak, yang tersangka itu sekarang udah ratusan Pak. Iya. Belum lagi di Kejaksaan tersangka. Belum lagi di KPK. Ya kan? Nah, kalau seandainya semua para terdakwa mengajukan prapit, tersangka dan terdakwa ya. Tersangka dan terdakwa mengajukan prapit ke PN Jakarta Selatan. Habis tuh. Hakim itu sekarang tiap hari hanya nanganin prapit aja. Iya. Pak, tapi gini, kalau misalnya Febri diterima nih pra-peradilannya, kan gugur lah status tersangkanya ya. Iya. Bisa dilawan nggak sama polisi dan Kejaksaan Agung? Polisi pasti nggak rela dong kalau dia sampai. Ya, dia banding, nggak bisa banding. Nggak bisa banding. Iya. Terus jadi gimana? Ya itu nanti sidik ulang lagi dia. Oh, sidik ulang ya. Tapi Febri kan pintar juga. Huh? Prapit lagi yang lainnya.
Iya. Penetapan tersangkanya Prapit lagi masalah ini. Itu Bisa, ya. Pak. Berarti fatal ya. Fatal. Yang baru itu fatal. Iya. KUHP yang baru ini banyak sekali kelemahannya. Kayaknya memang dibuat sengaja untuk itu deh Pak, kayaknya untuk para koruptor. Ini kalau kita tahu orang kayak Irul Suryono tertipa kan tidak masalah. Ini yang berbahaya ini kan para koruptor. Iya. Nah, kalau satu koruptor saja dia mengajukan Prapit sebagai tersangka, sebagai apa, sampai 8 kali. Lah di KPK itu berapa koruptornya, Pak? Cumanya Prapit ya. Prapit semua nanti. Iya. Nanti di Polda itu berapa tuh perkara korupsi, perkara tindak pidana itu. Itu Pak, kasihan saya Pak. Hakim PN Selatan itu asik nangani masalah Prapit aja. Jadi hakim Prapit. Hakim Prapit. Itu harus segera diperbaiki. Ini kemarin MA udah tegas tuh. Ya kan, artinya kalau sudah masuk pokok perkara tidak boleh diprapit. Tegas kan. Nah, jadi semua hakim pada takut semua itu kan. Iya. Ngomong Febri belum sampai pokok perkara belum ya? Belum karena makanya kalau Febri ini bisa 8 kali dia. Iya. 8 kali dia. Iya. Bahkan ada yang bilang bisa 16 kali tuh, coba. Lah 16 kali kali 14 hari, Pak. Berapa? Bertahun, masa tahanannya habis. Iya, benar. Kan masa tahanannya kan 20 hari. Iya, benar. Diperpanjang lagi 40 hari. Iya. Perpanjangan, ya lama-lama habis. Iya. Dengan sidang-sidang Prapit bisa bebas demi hukum. Tapi ini yang menarik teman-teman, kalau misalnya pra-peradilannya Febri diterima, jaksa akan melakukan penyidikan ulang, dijadikan tersangka lagi, Febri Prapit lagi, menang lagi, terus jaksa nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya Pak. Kalau Prapit itu kan masalah perdata Pak. Iya. Sidang perdata Pak, bukan pidana itu. Kayaknya masalah Prapit ini perlu di JR kayaknya. Iya. Kalau menurut aku tidak usah diusul ke mahkamah terlalu lama. Karena kalau di MK itu hanya pasal per pasal. Iya, betul. Nanti ini lama. Nah, ini harus ada tim dari Komisi 3 memperbaiki, dikembalikan undang-undang ini, diperbaiki. Segera bentuk tim perumusnya, ininya selesai. Iya. Karena ini Prapit ini yang berbahaya nih. Iya. Akhirnya tidak akan ada kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukum akibat Prapit ini. Iya. Ini baru Mahkamah Agung, masa Mahkamah Agung keluar edaran lagi nanti ini. Dan yang ngerinya gitu, misalnya ada tersangka atau terdakwa itu dia sebetulnya betul-betul korupsi ya. Iya. Terus dia majukan Prapit. Iya. Dia main sama hakimnya, dikabulkan, nggak jadi tersangka. Jadi bebas lagi dia. Kenapa Pak? Undang-undang itu kan lebih tinggi daripada surat edaran Mahkamah Agung. Itu dia. Jadi itu banyak kelemahannya surat edaran itu. Karena posisinya lebih rendah. Iya, tapi itu kena apa? Karena surat edaran itu tetap mengacu pada undang-undang juga, maka itu lolos tuh. Iya. Kalau yang lainnya bagaimana? Iya, benar. Ya, jadi kalau menurut saya itu harus diperbaikilah undang-undang harus revisi ya. 20 tahun 2005 tentang KUHP itu, terutama khusus Prapit aja diperbaiki. Iya. Karena ini peluang para koruptor untuk memenangkan peradilan dan membebaskan diri. Iya. Hukum, gitu ya. Ya kalau dia sampai 16 kali Prapit, kalau saya kan pemikiran saya 8 kali. Ya 8 kali 14 itu udah 32. 10 aja. Iya 80. 80 tambah 32. Habis tanahnya, Pak. Iya, sementara tanah cuma 20 hari, perpanjang lagi 20 hari, perpanjang lagi 20 hari. Iya. Kalau sampai 16 kali. Iya. Terus ujung-ujungnya diterima sama hakim. Apalagi diterima kan. Aduh, bahaya sekali itu. Ya teman-teman, tapi kembali pada kasusnya Febri, memang ini kayaknya ada keteledoran dari penyidik ya Pak ya. Iya. Karena dia digeledah, dijadikan tersangka tanpa lebih dulu pernah diperiksa. Ada. Seharusnya ketika orang dilaporkan misalnya, meskipun itu lapornya polisi kan bisa ya, kan harus diklarifikasi dulu, benar ini kan, untuk dicarikan buktinya gitu ya. Setelah itu barulah dilakukan penggeledahan kalau memang sudah tersangka gitu kan Pak. Betul. Dan kasusnya Febri ini melompat.
melompat. Dan di situ, nah kalau misalnya sampai ditolak oleh hakim, nah ini gimana Pak? Benar nggak? Berarti kalah tarik-tarikan ya antara istana dengan Solo gitu. Ya mudah-mudahan penegak hukumnya benar, fair ya. Fair. Kalau dikalahkan tuh fair. Berarti memang ada bukti yang menentukan ini. Tapi kalau logika hukum saya kuat Febri itu. Iya. Febri itu sangat kuat. Iya sih. Apalagi dia mantan pejabat tinggi negara ya, bukan orang ece-ece. Dan uangnya nggak besar juga kan? Iya. Dan juga dia termasuk orang pentingnya Prabowo ya. Iya. Karena dia dipercaya menangani kasus-kasus besar. PKH maksud saya. Bisa tuh. Peluang menang Febri kuat sekali. Iya. Ya teman-teman, memang kasusnya Febri ini bukan cuma menjadi perhatian publik, tapi juga menjadi keprihatinan publik ya. Karena dia juga dijeratkan, bayangin untuk kasus korupsi batu bara yang menyebabkan blackout tuh. Kemudian juga belum lagi yang di Asabri, belum lagi yang di Krakatau Steel. Kasusnya besar sih. Dan kita belum lagi di Timah. Nah itu dia. Itu yang dia tanganin kan. Belum lagi Pertamina. Itu yang dia tanganin. Iya. Tuh Hamdan Zulpan udah teriak-teriak. Iya. Jadi Febri ini terjerat kasus-kasus besar karena dia juga menangani kasus-kasus besar gitu loh. Pasti banyak orang dendam lah sama dia. Iya. Banyak dendam yang sakit hati begitu tahu dia mainnya gini, bongkar. Iya. Penyidik sih nggak salah kalau dia dapat laporan yang ternyata ada buktinya, dia pasti tidak lanjutin kan. Ya nanti semua pejabat dibongkar aja rumahnya, geledah aja kan. Berarti Febri ini bisa jadi kotak Pandora ya. Iya. Terbuka semua. Habis semua itu pejabat-pejabat. Karena banyak orang yang gajinya sekian tapi hartanya luar biasa. Masa ada kepala BPN rumahnya mewah, bisa mobil bersih. Kepala BPN, Pak. BPN itu rawan memang. Artinya kan gila itu. Iya, banyak waktu kasusnya Charlie dirapatkan di DPR, ada anggota DPR bilang bahwa BPN ini memang bagian dari mafia tanah. Memang iya. Emang iya. Ngeri banget, Pak. Iya. Ya tapi kalau si Aguan tuh bikin sertifikat gak hitungan lama sebentar jadi. Padahal tuh tanah dihasilkan dari cara yang nggak pas ya. Benar. Ya teman-teman, kita berharap sih ya kasusnya Febri ini akan menjadi trigger kali ya Pak untuk pembenahan hukum di Indonesia ya. Karena ya jangan sampai lah seorang penegak hukum ternyata juga melakukan tindakan hukum. Udah gitu aparat penegakan hukumnya tidak menjalankan prosedur sesuai hukum gitu ya. Jadi ini kayak lingkaran setan gitu ya Pak. Dan yang harus diurai dan yang harus dituntaskan. Mudah-mudahan pandangannya Pak Herman ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ya seharusnya sih Febri ini bisa ditangani dengan lebih baik sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan ya Pak ya. Karena apa yang dialami Febri ini juga dialami oleh banyak orang ya Pak ya. Banyak orang yang mengalami yang merasa dikriminalisasi gitu. Iya, dan mudah-mudahan hal seperti ini nggak terulang lagi. Karena hukum adalah salah satu instrumen yang bisa menentukan apakah sebuah negara ini maju atau mundur. Karena kalau hukum tidak berkeadilan, investor pun takut lah di Indonesia kan Pak ya. Iya. Ya teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.